Selamat pagi buat kita semua pada pagi hari ini. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pagi ini. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk mau menjalankan aktivitas kami masing-masing. Sebelumnya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 14 ayat 14 tertanggal 27 Mei 2023 yang berbunyi, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari kita lihat kata belas kasihan ini. Dia berbelas kasihan, dia memberi makan 5.000 orang. Bukan karena Yesus ingin memamerkan kuasanya yang sangat besar. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu hanya demi satu alasan. Dia berbelas kasihan. Dia tidak ingin melihat anak-anak menangis kelaparan, atau perut orang dewasa melilit karena kelaparan juga. Dia berbelas kasihan. Dia merasa tersentuh oleh kebutuhan mereka. Sungguh luar biasa. Dia merasakan, bersimpati, dan tersentuh oleh kebutuhan kita. Mari kita bayangkan mujizat pemberian makan 5.000 orang lebih. Belum tentu terjadi kalau tidak ada kerelaan murid-muridnya Yesus berbagi dari apa yang mereka miliki. Semua lapar, Yesus, murid-murid, dan orang banyak yang mengikuti Yesus. Murid-murid punya empati terhadap orang banyak yang lapar tersebut, namun tak berdaya untuk menolong mereka. Itulah sebabnya mereka meminta Yesus menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Kebutuhan makanan mereka sendiri cukup dan terjamin. 5 roti dan 2 ikan, walau sedikit, masih cukup untuk makan 12 murid dari Yesus. Yesus tidak mau menyuruh mereka pergi. Tugas murid-murid Yesus untuk memberi makan orang banyak ini. Mujizat bisa terjadi ketika dengan kerelaan hati murid-murid mengorbankan milik mereka demi orang lain, yakni 5 roti dan 2 ikan tersebut, agar bisa dipakai Yesus untuk melakukan mujizatnya. Yesus melipat gandakan jumlah roti dan ikan dari roti dan ikan yang tersedia agar rahmat Allah bisa diterima oleh semua orang. Kita semua juga diajak untuk berkarya bersama Allah dengan berbelas kasihan. Dalam menjalani hari-hari kita, marilah kita menyediakan waktu untuk meminta kepada Tuhan hati yang berbelas kasihan untuk mereka yang terhilang. Berdoalah supaya melalui hati yang penuh belas kasihan itu, kita digerakkan untuk menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terluka. Berdoalah agar kasih Tuhan mengalir di hati kita, sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Inilah hati Tuhan dengan anugerahnya. Biarlah hati kita pun menjadi seperti hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah merenungkan firman-Mu tentang belas kasihan-Mu kepada para jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah juga kami semua menjadi orang-orang yang berbelas kasihan, yang boleh bersimpati kepada orang lain dan juga mempunyai empati Tuhan, sehingga
kami menjadi anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu yang mengikuti Engkau Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena itu kuatkanlah kami. Kami mengetahui bahwa kami adalah orang yang lemah, tapi kami yakin dan percaya kami akan menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami tetap punya belas kasihan kepada sesama kami. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mau berangkat bekerja Tuhan. Sertailah mereka di perjalanan, berikan semangat, berikan sukacita dan kegembiraan di dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Berkati para medis, berkati juga para obat-obat yang mereka makan agar mereka boleh cepat sembuh Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, sertai juga mereka dalam menjalani kehidupan. Berikan sukacita, berikan juga kecerdasan, kebijaksanaan, kemampuan bagi mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan masing-masing dan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.